Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di skena perkebunan Rai Jiwaku Farm. Kali ini aku akan sharing ke teman-teman media tanam apa aja sih yang dipakai oleh Rai Jiwaku Farm dalam menanam tanaman-tanaman hias yang ada di Rai Jiwaku Farm. Pastinya nih ya, teman-teman kesel kan kalau udah beli tanaman mahal-mahal, ujung-ujungnya mati atau enggak warnanya pudar. Maka dari itu teman-teman, penting untuk diketahui bahwa media tanam itu adalah salah satu faktor yang berkualitas, faktor yang sangat mempengaruhi kualitas suburnya tanaman-tanaman kita di rumah. Nah, kali ini aku mau sharing tentang gimana sih Rai Jiwaku Farm membuat media tanam supaya tanaman-tanaman hias kita subur dan sehat. Ikutin terus perjalanan kita di skena perkebunan. Jika tanaman-tanaman hias teman-teman cantik, mata pun akan senang, sekeliling pun akan enak dipandang, dan jangan lupa, hati pun akan tenang. Nah, bagi teman-teman nih yang dari hari Senin sampai hari Jumat udah capek banget di kantor, apalagi dimarahin bosnya toksik, teman-temannya toksik, pasti stres banget kan. Makanya dari teman-teman, ayo weekendnya kita pakai untuk berkebun. Nah, kali ini Rai Jiwaku Farm akan ngasih tahu ke teman-teman cara membuat media tanam yang baik dengan cara teknik fermentasi. Kegiatan ini bisa teman-teman lakukan dengan orang-orang yang teman-teman sayang. Quality time weekend. Nah, apa sih teknik fermentasi itu? Singkatnya nih teman-teman, dari beberapa jurnal ilmiah yang telah saya baca, teknik fermentasi itu adalah teknik mempercepat pelapukan biologis pada sampah-sampah organik yang biasa teman-teman jumpai di sekelilingnya. Nah, teknik fermentasi itu mempersingkat waktu proses pelapukan yang terjadi. Teman-teman kalau beli pupuk kompos yang ada di toko tanaman, itu bisa jadi pelapukannya berjalan dengan lama. Bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 3 bulan. Nah, teknik fermentasi ini kita gunakan agar bahan-bahan organik, sampah-sampah organik yang kita dapatkan, itu akan cepat dalam proses pelapukannya. Jadi ini rekomendasi banget buat teman-teman yang suka tiap minggu berkebun bersama orang-orang yang dicintainya. Mau tahu bahan-bahan apa aja yang dipakai untuk teknik fermentasi? Yuk, teman-teman skena perkebunan, stay tune di channel Rai Jiwaku Farm. Nah, teman-teman skena perkebunan, teman-teman pernah dengar kan apa itu pupuk kompos? Nah, pupuk kompos itu didapatkan dari hasil pelapukan atau pembusukan sampah-sampah organik yang berada di sekeliling rumah teman-teman. Nah, sampah-sampah organik itu bagus sekali untuk tanaman hias kita, teman-teman. Jadinya, unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik sangat banyak dan mudah diserap jika sudah melapuk atau membusuk. Dengan teknik fermentasi ini, teman-teman dapat mempersingkat waktu pelapukan biologis pada sampah-sampah organik yang nantinya akan menjadi pupuk kompos. Nah, begitu penjelasan singkatnya teman-teman skena perkebunan. Bahan-bahan apa aja sih yang kita gunakan dalam melakukan teknik fermentasi ini? Yuk teman-teman skena perkebunan, mari ikuti perjalanan kita. Oke guys, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan media tanam dengan teknik fermentasi. Saya akan sulap dengan teknik editing transisi. Wah, ini dia bahan-bahan yang kita gunakan guys. Ada EM4 sebagai biofaktor, dan juga ada sekam mentah yang saya dapatkan dari bekas gilingan padi, dan juga ada pakis yang saya dapat dari sisa-sisa bahan-bahan organik yang ada di dekat rumah saya. Nantinya kita akan, oh ya, yang terakhir, ini adalah Starbucks Creamy Vanilla Latte. Bercanda guys, ini adalah percampuran antara EM4 dan Tefes Tebu. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan di menit selanjutnya. Nah,
dari keempat bahan ini yang sangat simpel dan mudah teman-teman dapatkan di lingkungan teman-teman sekitar. Setelah saya baca-baca jurnal teman-teman, ternyata kandungan dari sekam dan juga pakis memiliki banyak manfaat bagi tanaman-tanaman hias teman-teman. Dari jurnal-jurnal yang saya baca teman-teman, secara umum unsur hara yang ada dalam sekam tadi memiliki NPK masing-masing sebesar 0,4, 0,2%, dan 0,7%. Sementara kandungan Si dan karbon cukup tinggi, yaitu 7,9 dan 40%. Nah, ini sudah dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang saya baca di Google Cendekia. Jadi, wah ini bagus banget teman-teman. Kita manfaatkan sebagai media tanam untuk tanaman hias kita. Daripada dibuang, ini akan jadi limbah loh teman-teman. Kemudian ada pakis cacah yang merupakan sisa-sisa bahan organik, sampah-sampah organik yang bisa teman-teman dapatkan di bawah pepohonan rimbun teman-teman. Jadi pakis ini memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi tanaman-tanaman hias teman-teman. Pakis mudah menyimpan air, banyak mengandung unsur nutrisi magnesium, tidak mudah berjamur. Sementara itu, media pakis mampu menyiapkan habitat yang baik untuk pertumbuhan akar karena lingkungan banyak mengandung oksigen. Aerasinya baik, tidak mudah melapuk, dan memiliki kandungan zat hara organik yang sangat banyak untuk tanaman-tanaman teman mukbang. Jadi kalau teman-teman punya tanaman hias dan media tanamnya hasil teknik fermentasi ini, tiap hari tanaman hias teman-teman akan mengubah unsur hara. Jadi bagus banget ya teman-teman. Kemudian ada EM4. Ini adalah aktif mikroorganisme. Bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanaman-tanaman teman-teman sekalian. Jumlah mikroorganisme fermentasi di dalam EM4 sangat banyak, sekitar 80 genus. Dari sekian banyak mikroorganisme, ada 5 golongan pokok, yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, dan lain-lain teman-teman. Nah ini dia teman-teman, bagus banget. Tapi akan lebih bagus lagi jika sudah dicampurkan dengan tetes tebu. Tetes tebu ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko tanaman. Jadi dicampurin, jadilah Starbucks Creamy Vanilla Latte. Nah, tetes tebu berperan aktif dalam pertumbuhan mikroba karena mengandung sumber bahan karbon dan nitrogen dalam proses fermentasi. Proses fermentasi tanah atau media-media tanaman. Mau tahu cara buatnya gimana? Let's go, kita langsung buat. Oke guys, ini kita masuk ke proses pembuatan dari pupuk fermentasi dari Raijo Aku Farm. Penasaran teman-teman skena perkebunan? Let's go, kita buat. Pertama kita membuat ini ya. Kita siapkan alat penyemprot untuk mencampurkan bioaktivator yang sudah kita buat tadi. Kita nyalain keran dulu. Ini kita isi full ya guys. Kita isi full sepenuhnya. Nanti untuk takarannya akan saya deskripsikan di bio. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kita masukkan ya mungkin setengah ini ya. Gampang banget teman-teman. Kita tinggal mencampurkan EM4, tetes tebu, dan dicampur air. Tapi air keran teman-teman, jangan air aqua, mahal. Oke cukup, udah setengah. Kita matikan keran dulu. Nah, kita lanjutkan untuk memasukkan Creamy Vanilla Latte Starbucks. Ini adalah bioaktivator EM4 yang sudah dicampur dengan tetes tebu. Kita masukkan. Oke. Baunya manis kayak kecap. Tetes tebunya tuh seperti itu. Molase. Kalau teman-teman
cium itu baunya kayak kecap. Saya goyang-goyang. Waduh. Kocok-kocok teman-teman sampai tercampur dengan sempurna. Oke. Cairan bioaktivator sudah siap. Ini dia. Dan kita masukkan pakis. Nantinya ketika kita sudah siramkan dengan bioaktivator yang sudah saya buat, kemudian kita tutup dan menunggu sampai 2 minggu. Nah, pelapukan itu terjadi ditandai oleh, ini kan banyak batang-batang ya teman-teman. Nanti ketika sudah melapuk, ketika sudah terjadi proses pembusukan, batang-batangnya ini akan mudah hancur teman-teman. Jadi itu, ketika 2 minggu teman-teman cek, kalau batang-batang ini masih keras, berarti proses pelapukannya belum terjadi. Tapi yang sudah saya pernah alami, setelah 2 minggu, batang-batang yang tadinya keras seperti ini akan jadi empuk. Seperti empuk jeruk. Campur-campur pakis dan sekam padinya. Untuk takarannya teman-teman kira-kira aja ya. Mungkin bisa 50% atau 40% sekam padi, 40% pakis, atau bisa bebas. Karena nantinya bioaktivator tersebut akan mempercepat pembusukan dari sekam dan pakis ini teman-teman. Mantap teman-teman. Jadi kalau teman-teman skena perkebunan, oke teman-teman, kita sudah melakukan proses pencampuran antara sekam padi dan juga pakis. Setelahnya akan kita masukkan ke dalam botol ini dan akan kita tutup dan kita taruh di tempat yang gelap agar proses pelapukan bisa terjadi dengan sempurna. Let's go. Nah, nanti ini kita diamkan selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu teman-teman, kalau teman-teman cek dan buka, ini warna padi, warna sekam padinya ini udah nggak kuning, tapi sudah hitam. Dan juga tanaman-tanaman pakis batang-batangnya tadi itu sudah melapuk dan mudah hancur. Oke, sudah penuh teman-teman. Langsung kita tutup. Ditutup ya. Nah, setelah penuh baru kita tutup. Dan diamkan selama 2 minggu. Dijamin pelapukan akan terjadi secara sempurna dan unsur-unsur hara yang terkandung dalam sekam dan pakis dapat terurai dan mudah diserap untuk tanaman-tanaman hias yang ada di sini. Sekian teman-teman skena perkebunan, tutorial membuat media tanam menggunakan teknik fermentasi. Semoga bermanfaat dan bisa untuk mengisi kegiatan teman-teman skena perkebunan di weekend Sabtu dan Minggu bersama teman-teman tercinta. Sekian dari saya, teman-teman skena perkebunan. Jangan lupa untuk mencintai tanaman dan juga mencintai pasangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu.